Sebut Bahar bin Smith, ulama istiqomah dan pemberani. Apa yang jadi tolak ukur Fadlizon? Dilansir dari suhu.com, ditulis oleh Ahmad Reza. Coba berpikirlah 2 kali, mungkin ratusan kali, apakah tepat menyematkan ulama istiqomah dan pemberani pada sosok Habib Bahar bin Smith? Mungkin yang setuju hanya Fadlizon, dan tentu saja pengikutnya Habib Bahar. Tapi jangan nilaikan juga yang tidak sependapat dengan Fadlizon. Mari kita pertanyakan apa yang menjadi parameter atau tolak ukurnya. Kepada soal yang paling dasar, yakni definisi. Istiqomah berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terdiri dari huruf qaf, wawu, dan mim yang bisa berarti tegak lurus, sikap teguh pendirian, konsisten, tetap dalam pendirian, lurus, dan benar. Istiqomah banyak diulas baik di Al-Quran maupun di hadis. Ketika Nabi diminta menjelaskan hal yang sangat penting dalam Islam, beliau bersabda, "Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Karena itu, Allah menyuruh hambanya untuk selalu berdoa minimal 17 kali sehari dalam sholat agar bisa istiqomah. Tujuannya, tunjukkan kami jalan istiqomah. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Penulis kutip dari artikel dalam islami.co tentang tanda-tanda istiqomah. Abu Alais dalam Tanbih Al-Ghafilin mengutip perkataan orang-orang bijak yang menjelaskan bahwa dalam urusan agama, manusia dikatakan mencapai derajat istiqomah bila ada dalam dirinya 4 tanda, yaitu yang pertama, ketika orang lain berbuat baik padanya, ia tak akan merubah sikapnya, terutama untuk melakukan hal-hal yang terlarang atau menghalalkan segala cara. Kedua, ketika ia disakiti, bahkan dibuli oleh orang lain, ia tidak akan melakukan perkataan atau cacian bahkan perbuatan yang tidak baik. Dan keempat, sesibuk apapun dalam urusan dunia, tak menjadikannya lupa akan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, jika tolak ukur sudah ada, kita tinggal menimbang bagaimana sepak terjang Habib Bahar bin Smith selama ini. Tentu, penilaian kita tidak sesempurna Maha Pencipta. Ada sesuatu yang tersembunyi yang tak seseorang pun tahu, yakni niat. Tidak ada satupun yang mengetahui niat seseorang. Yang terlihat adalah apa yang nampak, apa yang bisa dilihat secara visual. Bagaimana ceramah-ceramahnya, bagaimana dengan khutbah-khutbahnya, bagaimana dengan tindak tanduknya, bagaimana dengan perilakunya, apa yang menjadi sebab musabab yang membuat Habib Bahar harus mendekam di penjara. Untuk pertanyaan terakhir, inilah yang harus digarisbawahi, apa yang membuatnya mendekam di penjara. Bahar bin Smith, pria yang dipanggil dengan julukan Habib oleh pengikutnya, divonis hukuman penjara 3 tahun penjara dan denda 50 juta subsidi 1 bulan karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri alias PN Bandung membacakan putusan dalam sidang yang dijaga ketat aparat keamanan dan dihadiri ratusan orang pendukungnya Selasa 8 Juli. Tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan 6 tahun pidana penjara yang diajukan oleh tim jaksa. Beliau dihukum karena perbuatan penganiayaan dan sudah terbukti di depan hukum, serta divonis bersalah. Lantas, apa yang harus ditiru dari laku penganiayaan yang dilakukannya? Perkara konten ceramah dan khutbahnya yang menurut versi Fadlizon mengkritik pemerintah tidak membuatnya divonis bersalah, meski beberapa pihak sudah melaporkan ceramah-ceramah tersebut karena dianggap menghina sosok Presiden Jokowi. Salah satu ceramah Habib Bahar bin Smith yang diduga berisi hinaan terhadap Presiden Jokowi disampaikan oleh Habib Bahar dalam acara penutupan Maulid Arba'in di Gedung Ba'alawi, Jalan Ali Gadmir, Lorong Seibayas, Palembang pada 8 Juli 2017. Kegiatan itu dihadiri kurang lebih dari 1.000 orang. Dalam ceramahnya yang viral itu, Habib Bahar mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial seperti menyebut Jokowi kayaknya banci. Tak hanya itu, banyak pernyataan lain yang juga bernada menyerang Jokowi, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Demikian sebagian isi transkrip ceramah Habib Bahar bin Smith. Merujuk pada kata-kata yang dilontarkan, pantaskah ia kemudian seperti anggapan Fadlizon, dijuluki ulama istiqomah dan pemberani? Setelah di awal dijelaskan definisi istiqomah, kemudian pemberani. Apakah dengan mengeluarkan komentar-komentar seperti itu kepada kepala negara lantas tepat dijuluki pemberani? Mari kita sudahi komentar kita tentang Bahar bin Smith. Kita
Kembali kepada Fadlizon, seorang mantan wakil ketua DPR yang terhormat. Sayangnya, sekaliber Fadlizon pun tidak bisa membedakan antara kritik dan hinaan serta cacian. Dan yang terakhir, disebut datang dari kebencian. Menurut agama Islam bahwa jika ada sikap yang mendorong kebencian, baik itu kepada negara, perorangan, pemerintah, atau golongan lain, maka itu sesungguhnya bukan sifat Islam. Arahan ini dapat diketahui pada isi ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.